Malam guys, saya kasih tambahan ini. Jadi sebelum video merakitnya, saya kasih tambahan kabelnya. Yang saya ambil dari kabel modul ini hanya satu yang soket 220 ini warna coklat ya. Masuk ke termostat, baru ke timer. Coklat dari modul yang soket 220 karena birunya ini sudah gabung langsung, ini sudah ngeluyur di bodi ke kompresor, bahkan naik ke atas. Ini ada nongol 2 kabel biru 2. Ini yang langsung dari colokan warna biru. Kemudian coklat ini saya masukin ke termostat. Kiriman termostat masuk ke timer nomor 3. Oke. Kemudian dari soket ini yang saya potong ini di modul ini, Anda inget-inget ini. Ada soket 3 ini. Warna hitam, oranye, kemudian warna abu-abu atau silver. 3 soket ini saya potong. Anda ingat lagi nih ya. Kemudian yang jalur termis tadi itu ada 2 yang ke atas, ke ruangan atas. Ini 2 saya gabung. Jadi caranya biru ini jangan diutik-utik. Jadi ngambilnya warna coklat dari colokan si 220 yang ke modul. Jadi saya ngambilnya coklat saja langsung ke termostat. Karena nih biru ini sudah masuk ke atas ngeluyur dan kemana-mana. Ini setrum utamanya dan tetap. Kemudian coklat ini saya masukin ke termostat. Kemudian dari termostat ini ngirim ke timer nomor 3. Kemudian saya ambil untuk nomor 2-nya ini warna oranye untuk ke defrost. Oke. Jadi yang di modul ini warna oranye ini saya ambil untuk ke defrost. Ini nomor 2 di timer dan naik ke atas ke defrost. Oke. Kemudian potongan termis ini saya tambahin ini. Jadi lebih lengkap. Potongan termis yang dari atas di modul ini 2 kabel kecil ini saya masukin ke nomor 1 di timer. Oke. Sudah. Kemudian tinggal warna hitam. Hitam ini di modul ini saya gabungin dengan warna silver, abu-abu, karena ini masuknya kiriman ke kompresor abu-abu. Kalau dari data PTC Omron di modul ini abu-abu yang ngirim ke kompresor. Jadi Anda bisa lihat ntar. Kemudian dari atas ini otomatis saya ngambil untuk kiriman kipas supaya bareng hidupnya. Antara kipas dan kompresor hidup, saya dari atas ngambil kabel warnanya hitam. Iya hitam. Saya gabung ke warna abu-abu yang kiriman dari modul ini ke kompresor. Jadi ke nomor 4 masuknya di timer. Oke. Nomor 2 tadi ke oranye, jadi ke defrost. Dan Anda jangan lupa kalau ngetes ngerangke seperti ini, ngerangke modul ke timer, jangan lupa Anda tes di heater. Jadi sebelum Anda pergi harus Anda tes gabungin defrostnya, anget atau tidak, dan si timer ini bergerak atau tidak. Kalau bergerak ini belum benar, ini timer ini harus berhenti. Kalau defrost digabung, posisi di heater, timer ini diputar di heater ini, posisi timer ini harus berhenti dan mati, ini tidak ada getar. Oke guys, jadi Anda saksikan videonya. Saya merubah modul kulkas sub 2 pintu yang modul di ruangan bawah. Ini ternyata kabelnya beda-beda masalahnya. Yang lalu saya tidak ada kabel warna putih misalkan, atau warna apa. Ini ternyata ini beda lagi. Jadi Anda saksikan, intinya biru ini dari modul ini nggak usah diambil, nggak apa-apa. Intinya ini sudah ngeluyur kemana-mana dan Anda saksikan videonya supaya Anda cepat ini ngerakitnya. Oke guys. Halo guys, Anda kan saksikan ini dicabut setiap 3 hari, artinya ini ngeblok es ini. Tapi di bagian bawah ini heater ini sudah pasti bekerja ini. Jadi renggang, tidak ada ngeblok. Atau karena ini baru dicolokin sehari, kemudian tiap 3 hari ini dicabut. Ini sub yang seperti ini sub yang menggunakan modul. Kalau sudah seperti ini, saya ini sudah tidak yakin. Walaupun diganti termis,
ini percuma lagi. Jadi ini harus ganti yang namanya modul, dirubah. Oke guys, jadi seperti itu. Oke. Ini temperatur ini sudah kecil ini. Jadi Bu ini dicabut setiap 3 hari. Jadi ada rangkaian modul yang seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini error ini namanya. Nggak tahu karena lembab atau apa, ini seperti itu kira-kira guys. Ini sudah dingin sekali. Jadi saya mau ganti elko, mau ganti apa ini cuma ini. Pasti balik lagi besoknya ini. Percuma ini. Jadi kalau ada konten ini ganti ini sembuh, mungkin ini di bagian regulator ini mati ini. Bagian setrum yang untuk ngerjakan si program ini. Oke. Jadi kalau Anda nonton kemudian ganti ini sembuh, ini bakalan balik lagi nih. Saya jamin ini. Ini tidak saya ukur, tapi ini pasti ini benar ini si termis ini. Jadi ngeblok seperti itu. Oke guys, saya akan kasih tahu jalur-jalurnya. Jadi kalau sub yang seperti ini, ya, satu ini merubah, ini harus alatnya yang untuk merubah ini, defrost, termostat dan timer. Jadi 3 alat ini untuk merubah si kulkas sub yang memakai modul ini 2 pintu. Saya akan urutkan. Susah jepitan. Saya akan urutkan ini tentu ini lari ke termis ya. Ini pokoknya termis ini. Kemudian termis warna ini. Termis ini ke atas, ruangan atas. Ini saya biarin dulu. Kemudian ini setrum utamanya ini. Jadi ini biru dan coklat. Kemudian yang ini dari jalur ini ada ke heater dan kompresor. Oke. Jadi yang ke atas ini kalau dilihat dari relaynya berarti warna, sebentar. Saya pasang dulu. Ini abu-abu, misalkan. Abu-abu ini dari urutan ini ke omron yang besar. Jadi ini ke kompresor dan kipas ini. Oke, yang ini, yang kecil. Saya urut lagi yang kecil ini, jadi ada ciri-cirinya. Yang kecil ini berarti warna ini nih, hitam.
hitam ini ke heater, artinya ke atas, ke fuse dan ke heater ini warna hitam ini. Oke. Kemudian yang pink ini oke, ke kipas. Jadi ini bisa kiriman, bisa setrum tetap ini ke kipas. Jadi ini yang bareng dengan kompresor. Kemudian heater ini warna hitam dan putih sudah saya potong. Fuse hitam dan putih. Heater ini masuk soket, tapi ini kan masuk soket sini. Saya akan tetap potong si heater dan saya sambung ini. Jadi bukan memakai soket. Jadi kalau ada masalah ini gampang. Si heater ini putih dan hijau. Jadi ini jalur ini dua ini ada, ini termis, kemudian ini ke kipas, ini ke fuse, kemudian ini biru ini ke fuse. Ini berarti keluarnya di sini. Jadi sudah berbeda warna ini. Kipas. Oke. Saya potong supaya jelas. Jadi nggak memakai soket. Ini saya memakai ilmu pasti ini. Termis seperti ini. Saya akan mulai dengan atas potongan kabelnya. Jadi ini sudah pasti saya potong ini. Satu ini. Heater misalkan, saya potong. Kemudian ini ke kompresor dan ke kipas atas, saya potong ini. Kemudian ini naik juga, saya potong. Yang tidak dipotong berarti jalur termis tinggal diurut. Ini keluarnya di atas ini warna ini. Saya akan potong karena untuk jalur timer nomor 1. Jadi di atas ini yang ke termis ini warna ini dua, ntar saya gabung. Kemudian ini juga ke atas semuanya. Jadi saya untuk jalur timer ini. Oke. Jadi ini yang biasanya biarin ini. Ini setrum ntar saya solder. Jadi keluar supaya seperti ini guys. Oke. Halo guys, Anda harus perhatikan ini kalau ngerakit kulkas sub yang model seperti ini. Oke. Jadi biru ini langsung kabel masuk ini sambungannya ini. Jadi sebelum masuk modul ini sudah disambung. Biru ini ke kompresor dan ke atas biru ini. Jadi setrum tetap. Jadi ini langsung meluyur. Artinya sebelum keluar ke modul ini sudah disambung. Jadi gabung dengan modul ini yang warna biru ini. Oke. Jadi yang warna ini nih. Nah, warna biru ini langsung ini sudah masuk ke modul ini, sudah disambung di dalam bodi. Ini menuju kompresor ya. Menuju sini modul dan di atas ini. Dua ini. Jadi setrum dua ini setrum yang langsung ini dari colokan biru. Oke. Kemudian ini, karena ini ada kiriman dari modul ini untuk kompresor ini warnanya kompresor ini, kiriman ke kompresor ini warnanya abu-abu ini. Jadi ini ke kipas juga ke kompresor karena ini ada ombron yang besar. Jadi kiriman ini ombron yang besar ini yang hitam. Ini patokannya ini ya. Jadi ini pasti ini ke abu-abu ini ke kompresor dan ke kipas. Saya sambung. Dan yang hitam ini ke fuse sama dengan ke heater ini ya. Yang hitam. Kemudian kalau sudah seperti ini saya akan rakit. Ini berarti
abu-abu ini kiriman untuk kompresor. Kalau saya rakit ini di atas ini ada warna kabel hitam. Jadi saya gabung kiriman dari timer ya untuk kompresor dan kipas. Jadi ini ngeluyur ke yang abu-abu ini sudah ke kompresor di bodi, dan saya ambil hitam untuk kipas ini. Jadi ambil hitam untuk kipas. Oke. Untuk jalur kipas kiriman dari timer. Kemudian kabel termis 2 ini di atas ini saya ambil untuk nomor 1 di timer. Jadi masuknya di termis. Nih, kabel 2 tuh, ya. Saya masukin antara gabungan fuse, defrost saya gabung, dan kiriman ke timer ini ke nomor 1 dari termis ini yang saya pegang. Jadi gabung ini 3. Kemudian yang dari defrost sendiri ini saya ambil kabel warna pink ini. Ya. Oranye ini. Oke. Oranye berarti saya masuk ke defrost. Kalau merakit seperti ini harus diuji nih bahwa ini heater hidup atau tidak. Ini sudah saya putar posisi heater ini ya. Saya akan colokin. Oke. Dan harus dipegang ini si heater ini. Oh, saya sambung dulu, ntar saya cabut. Ini harus digabung. Jadi ini yang defrost ini harus digabung. Saya belum gabung. Oke. Sudah saya gabung, nyambung, dan saya colokin. Kalau digabung seperti ini, saya tes bahwa ini anget atau tidak. Oke guys, panas. Kemudian heater ini harus tidak berputar ini. Ini tidak berputar ini kalau 1, 3. Oke. Kalau saya akan putar ke kompresor, oke. Dan heater tadi harus hidup. Oke. Ini harus hidup semua, kipas dan kompresor. Jadi seperti itu. Oke. Jadi termostatnya ini saya taruh melingkar ini di sini kawatnya, kemudian lari ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Timer taruh di posisi yang jelas, intinya yang kira-kira aman. Jadi seperti itu. Ini misalkan termostat di sini misalkan, kan seperti itu. Jadi ini tidak ada ruang karena jadi seperti itu. Ini merubah timer sub dengan termostat dan timer 13 modul sub ini dengan timer 13 dan termostat.